kasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kita percaya kita yang datang pada hari ini, kita datang dalam keadaan yang baik. Kita bersiap hati, menyiapkan hati jiwa kita untuk datang kepada Tuhan ya. Haleluya. Kita akan mulai ibadat kita pada hari ini. Bapa yang Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan, kami yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami dapat merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada bersama saudara kami, menyertai kami, menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar pada hari ini kami mau datang untuk memuji-Mu Tuhan, menaikkan pujian bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita menaikkan satu pujian, Yesusku penyelamatku. Haleluya Yesus, haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti
melintasi bersama dengan Kau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan itu karena Engkaulah Allah di atas segala Tuhan. Kau Raja di atas segala Raja ya Tuhan. Engkau yang menaungi kami, Engkau yang melindungi kami ya Tuhan. Engkau menyertai di sepanjang kehidupan kami Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Kami mau megang iman ini Tuhan bersama dengan Kau ya Tuhan. Kami mau yakin dan percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami kembali disegarkan, kami kembali dipulihkan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa setiap jemaat-Mu Tuhan mungkin ada permasalahan, ada yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami hanya perlu datang menyerahkan hidup kami Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menepati setiap janji-janji-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dalam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Sama diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita lihat puji nama Tuhan ya. Kita mau dengar satu pujian betapa hebat. Kita mau katakan berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Kasih
kita kekiraan. Amin ya. Haleluya. Jemaat bisa duduk. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum disambut kepada firman-Nya, kita mulai ke satu pujian Allah yang setia. Kita mau katakan, Yesus kau telah memulai.
hari ini. Sampaikan isi hati-Mu dan buatlah kami mengerti. Mampukanlah kami oleh Roh-Mu supaya kami menjadi pelaku dari kebenaran. Dan biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan lewat hidup kami. Seluruh waktu ini Bapa, buat Engkau berbicara dan beracaralah untuk menyampaikan isi hati-Mu sebagaimana yang Engkau maksud. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom, ada sukacita. Amin. Saudara, kita belajar dari gereja mula-mula ya, yang banyak dituliskan di dalam Kisah Para Rasul tentang perbuatan Tuhan pada gereja mula-mula. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, sudah pasti hafal ya. Kau terima kuasa bila Roh Kudus turun atasmu, kau jadi saksi bagiku ya. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, saudaraku, pagi hari ini saya beri tema khotbah saya tentang ditekan semakin melenting. Kalau saudara tahu per kalau ditekan, semakin saudara tekan dengan kuat terus dilepasin kayak apa? Waktu lepas melenting. Yang paling gak enak itu kalau hidup kita ditekan sebelum melentingnya gak enak ya. Ditekan gitu, hidup kita kayak gak bisa nafas, bisa menimbulkan reaksi-reaksi kimiawi dalam tubuh kita yang gak enak banget, yaitu rasa tertekan, marah, frustasi, putus asa, mesti ngapain gitu, karena tekanan-tekanan kehidupan. Nah, kalau kita bicara tentang jemaat gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, mereka bukan orang yang tidak mengalami rentannya masalah dalam kehidupan pribadi. Mereka ngalamin yang namanya masalah dalam hidup pribadi mereka. Hanya memang Alkitab tidak nulis itu mereka punya masalah apa kayak gitu. Tapi saya pikir sepanjang hidup anak-anak manusia di muka bumi ini, kita semua pasti punya masalah. Betul ya? Betul ya? Kita punya masalah. Seperti khotbah saya waktu yang lalu tentang keterbatasan. Betul ya? Bahwa manusia itu punya keterbatasan. Yang membatasi kita ya memang kemampuan kita sejak lahir ya segitu. Ya, kedua, waktu hidup kita udah ditentuin sekian sama Tuhan, itu keterbatasan. Lalu kita juga dibatasin oleh hal-hal yang di luar dari harapan kita, misalnya sakit penyakit, kelemahan tubuh atau apalah ya, yang bisa seolah-olah itu membuat kita ngalamin yang namanya depresi, tekanan dalam hidup, kekhawatiran tentang hari depan, semua ada. Dan saya yakin gereja mula-mula sama kayak kita hari ini. Mereka juga punya problema-problema pribadi dalam kehidupan. Tetapi Alkitab yang sama, yang memberitahu tentang bahwa manusia itu sangat terbatas, menyatakan kepada kita bahwa kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Saudara, di tengah keterbatasan kita punya Tuhan yang tidak terbatas dalam seluruh aspek yang dibutuhkan oleh anak-anak manusia. Kesembuhan, kekuatan, hikmat, kelepasan, kemenangan, saudara, berkat, ya, segala hal yang dibutuhkan oleh anak manusia hidup dalam muka bumi ini sebelum masuk surga, disediakan Tuhan bagi kita. Nah, hanya masalahnya ada di luar dari problema hidup kita. Kita punya satu tanggung jawab, yaitu panggilan yang Tuhan berikan ketika kita menjadi murid Tuhan. Yaitu kepada orang-orang yang namanya murid-murid Tuhan itu yang punya kelemahan, punya keterbatasan sama seperti saya dan saudara, diberi misi. Misinya apa? Pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita disuruh jadi saksinya Tuhan. Lalu ketika dia memberi otoritas kepada kita yang terbatas ini, yang masih punya problem dalam kehidupan, dia berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku. Jadi intinya ketika dia memberikan perintah kepada orang-orang yang terbatas seperti kita, punya kekurangan, punya kelemahan seperti kita, dia memberikan satu bekal yang paling dibutuhkan oleh semua orang, yaitu power, kuasa, otoritas yang daripada Tuhan. Kalau memakai keterbatasan kita nggak akan sanggup, betul ya? Ya. Kita pengen doain orang sakit, kita sendiri sakit. Kalau nggak ada kuasa penyembuhnya di dalam kita, orang sakitnya tetap sakit. Kita pengen ngusir setan, tapi kita sendiri juga bisa kesetanan, gitu kan, saudara. Kita butuh siapa? Yang otoritasnya lebih tinggi dari setan, betul kan? Mendampingi kita. Dan waktu Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, segala keterbatasan kita diatasin oleh Roh Kudus. Amin ya? Amin. Keterbatasan kita diatasin oleh Roh Kudus.
Jadi sebenarnya kita butuh nggak Roh Kudus dalam hidup kita? Butuh nggak? Kalau kita baca dari sini kita akan mengatakan, iya saya butuh Roh Kudus. Nah sekarang saudaraku, pertanyaannya, apakah saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Kata dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan sekedar setelah kita jadi orang Kristen, kita Roh Tuhan ada dalam hidup kita, lalu kita begitu aja. Kata ini menunjukkan bahwa ada hubungan relationship yang baik antara kita dengan Roh Kudus. Dia dilibatkan dalam seluruh hidup kita setiap hari. Barulah kuasa yang dinyatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 akan terjadi. Masalahnya kita itu kalau nyari uang kita gigih, betul ya? Betul nggak? Kita nyari uang itu kita begitu gigih. Kita nyari hal-hal yang sifatnya jasmania dan akan musnah dalam hidup kita carinya dengan gigih. Kita perjuangkannya dengan gigih. Tapi waktu kita ingin mengalami Tuhan dalam kehidupan, kita kurang gigih. Betul nggak? Ya. Coba, ada sebenarnya waktu orang ingin, saya kasih contohnya, saya suka banget dengan Thomas Alva Edison. Ya, saudara, Thomas Alva Edison tuh orang yang visioner, punya iman yang hebat menurut saya. Kenapa dia yakin banget gitu ya, lampu itu bisa ditemukan, pasti bisa. Dan kegilaan itu dia tunjukkan dengan apa? Dia ngalamin 90 kali lebih kegagalan untuk menemukannya. Dan dia bilang apa? Dengan sangat positif dia bilang ketika dia berhasil. Dia bilang begini, saya telah menemukan 99 cara yang tidak boleh dilakukan untuk menemukan listrik. Dia bilangnya gitu, very simple. Dan dia nemuinnya setelah yang 100. Walaupun saudara, itu hitungannya kayak bukan angka 1 sampai 100. Itu hitungannya tahun-tahun kehidupannya. Thomas Alva Edison bukan hanya menemukan listrik loh, tapi dia nemuin banyak hal dalam hidupnya. Ya, kayak sebenarnya cikal bakal kamera itu dari Thomas Alva Edison. Seingat saya teleskop juga cikal bakalnya seorang Thomas Alva Edison. Dan dia menemukan banyak hal. Dan yang paling bikin dia gregetan adalah ketika dia ingin menemukan listrik yang menyelamatkan saya dan saudara dari kegelapan pada hari-hari ini. 100 kali. Untuk yang ke-100 dengan bukan dalam hitungan angka, tapi 100 dalam hitungan percobaan yang puluhan tahun diusahakan dalam hidupnya. Saudara, dia begitu gigih karena dia punya iman. Orang yang saleh. Saudara punya apa yang kita kerjakan? Apakah berdasarkan iman seperti yang dilakukan Thomas Alva Edison? Apakah yang saudara harapkan saudara libatkan Roh Kudus seperti semangat yang dimiliki seorang Thomas Alva Edison? Saya yakin Thomas Alva Edison bukan orang sempurna, dia terbatas. Makanya dia bisa gagal berkali-kali. Betul gak? Ya. Kegagalan itu contoh untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak sempurna. Betul ya? Kita terbatas. Kita terbatas. Kita tidak sempurna, kita terbatas. Makanya kita butuh Tuhan yang besar itu yang kita nyanyikan tadi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kita butuh dia menjadi sumber hikmat, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber di atas segala sumber yang tidak bisa kita penuhi dalam kehidupan. Hanya seberapa besar dan sungguhnya saudara menaruh harapan, seperti saudara berjuang untuk kehidupan pribadimu, untuk keuanganmu, engkau gak pandang dulu cari cara untuk bisa memenuhi semua kebutuhan hidupmu. Kenapa kita kalau ingin cari kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, kita kurang greget, kita kurang semangat saudara untuk mencarinya. Nah, kita belajar dari gereja mula-mula bagaimana di tengah tekanan kehidupan pribadi dan di tengah tekanan sebagai orang percaya, mereka menyikapi semuanya itu caranya gimana. Kita mau belajar Kisah Para Rasul. Oke? Nah, sekali lagi kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8 bersama-sama, walaupun saya tadi hafal ya. 1, 2, 3. Ayo saudara, 1, 2, 3. Kisah Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, satu hal yang ada beberapa fokus dari gereja mula-mula yang membuat mereka di zaman itu berhasil membawa perubahan besar, bukan buat hidup mereka pribadi, tapi buat hidup banyak orang juga. Bahkan buat gereja Tuhan, bahkan buat penginjilan di muka bumi ini, mereka punya pengaruh yang besar. Kalau kita baca, saudara, Tuhan menyuruh mereka melakukan 3 fokus ini, yaitu bahwa gereja mula-mula itu menceritakan fokus dari pemberitaan Injilnya adalah tentang siapa? Tentang Kristus, tentang Yesus, Juru Selamat. Saudara, apakah yang saya ajarkan di gereja berfokus kepada Kristus? Ada gereja yang fokusnya kepada kemakmuran, ngajarin supaya kita hidup makmur, saudara ya, tanpa mengkhotbahkan tentang bagaimana mengasihi, menginjili. Pokoknya fokusnya kalau kamu begini kamu akan kaya, kalau kamu begini kamu akan kaya. Itu pokoknya fokusnya adalah kemakmuran. Tapi kalau gereja yang benar, mereka akan berfokus kepada Kristus, sentralnya Yesus. Inti pemberitaannya tentang apapun yang jadi pusatnya adalah Kristus, yang mendasarinya adalah Kristus. Dan itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Mereka memberitakan Yesus, mereka memberitakan Injil keselamatan. Pertanyaannya, itu bukan hanya tugas pendeta, mungkin khotbah di mimbar, ya ada orang-orang tertentu yang dipanggil sebagai pendeta, gembala, untuk memberitakan Injil atau memberitakan firman di mimbar ini, atau orang yang sudah belajar firman Tuhan. Tetapi saudara, tanggung jawab kita semua untuk menyatakan Kristus di atas muka bumi ini. Lewat apa? Kehidupan pribadi kita, lewat keluarga kita, lewat apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita hingga kita disaksikan kepada orang lain. Itulah yang menjadi tanggung jawab dari gereja mula-mula, dari gereja kita juga hari ini, dan orang-orang percaya hari ini punya tanggung jawab yang sama untuk menjadi saksinya Tuhan di tengah muka bumi ini. Bukan peran pendeta aja, pendeta cuma berapa gelintir sih dari antara sekian miliar manusia ada, gitu saudara. Tapi kalau kita seluruh tubuh Kristus bergerak bersama-sama menjadi saksi, maka akan luar biasa banyak orang yang diselamatkan. Amin, saudara. Kita punya peran itu, saudara. Bukan orang yang jago khotbah gitu, tapi orang yang bisa menyatakan Kristus dalam hidupnya kepada orang lain. Itu yang akan membawa banyak orang, menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Jadi biarkanlah hari ini, sesulit apapun hidup kita, apapun masalah kita, yang mungkin menurut kita, menurut dunia, menurut siapapun itu mungkin mustahil, kita akan terus berpaut kepada Tuhan, karena kita tahu kita punya Allah yang besar, yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Saudara ya, adakah saudara dan saya mengasihi Tuhan hari ini? Ya. Adakah kita mengasihi Dia? Jadikan Dia pusat hidup kita? Karena waktu kita mengasihi Dia dan menjadikan Dia pusat hidup kita, saudara tahu bahwa keterbatasanmu bisa diatasi oleh Tuhan yang tidak terbatas. Amin ya. Fokus hari ini kepada siapa, saudara? Pada Kristus. Pusat saudara berkata, kalau saudara ingin berkata sama orang, kalau saudara ingin berteman dengan orang, harusnya yang menjadi di tengah-tengah semua persekutuan saudara, pertemuan saudara dengan orang lain, harus siapa ada di situ di antaranya? Halo? Siapa? Kristus, betul ya? Artinya, saudaraku, apapun yang kita tindak, kita buat, kita kata, itu semuanya seturut dengan hatinya Tuhan. Amin. Bukan hanya dalam pertemanan, dalam keluarga juga begitu, dalam lingkungan gereja begitu, di tengah masyarakat kita hidupnya seperti itu. Gambar Kristus menjadi begitu jelas dalam hidup kita. Amin. Enggak ada lagunya kan? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Artinya apa? Siapa yang kita pancari dalam hidup? Kristus. Itulah yang dibilang oleh gereja mula-mula, fokusnya adalah siapa? Kristus. Pusat pemberitaannya adalah Kristus. Semuanya berfokus kepada Dia. Makanya gereja mula-mula menjadi gereja yang powerful.
Dilakukan oleh orang-orang yang apa? Orang-orang yang terbatas, tapi punya roh yang luar biasa di dalam. Amin. Nah, lalu kalau fokus hidup kita, fokus pemberitaan, fokus kesaksian kita, fokus perilaku kita semuanya berdasarkan kepada Kristus, ya, maka kita akan yang kedua bisa menjadi apa? Saksi yang efektif. Saksi yang efektif. Dan kalau kita baca Kisah Para Rasul, ya, kita baca di ayat 8-nya tadi, tetapi kamu akan menerima apa, saudara? Kuasa. Saudara, kuasa yang menyertai gereja mula-mula itu kuasa yang luar biasa. Kuasanya apa? Kalau saudara baca Kisah Rasul 1 sampai akhir, saudara akan menemukan orang mati diapain? Dimatiin. Udah mati. Orang mati diapain? Dibangkitin. Betul ya? Orang yang punya sakit penyakit diapain? Disembuhkan. Betul ya? Betul ya? Yang sakit apapun disembuhkan oleh Tuhan. Dan kuasa kegelapan diapa? Dikalahkan. Betul ya? Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, saudara ngalamin gak dalam hidupmu poin-poin tertentu yang tadi disebutkan? Hidup pribadi saudara. Atau dalam kesaksian saudara pada orang lain. Ngalamin gak? Saudara bilang, saya gak ngalamin tuh. Pertanyaannya, kenapa kita gak ngalamin? Apa Tuhan yang dulu sama Tuhan yang sekarang berubah? Apakah Tuhan yang sekarang udah lemah dibandingin Tuhan yang sama yang namanya Kristus itu udah berubah? Seorang hamba Tuhan besar yang dipakai Tuhan secara luar biasa, Reinhard Bonnke. Kalau saudara pernah dengar namanya, karena saya pernah ikutin KKR-nya hamba Tuhan ini, Reinhard Bonnke. Dia seorang yang luar biasa dipakai Tuhan di Afrika untuk membawa banyak jutaan orang di Afrika. Jutaan orang. Kalau lihat KKR ini ya, itu lapangan yang biasanya bisa pakai untuk orang konser musik aja ngalah. Mereka berdiri begitu rapat. Kalau dilihat pakai drone itu kayaknya mereka tuh kecil gitu, misalnya kumpulan itu saking besarnya gitu. Dan mereka ibadah tuh rempet semua begini, nggak bisa bergerak leluasa ya. Itu bayangin nggak penuhnya orang saat itu ibadah di dalam kebaktian yang diadakan oleh Reinhard Bonnke. Nah, sebelumnya waktu dia masih muda, ketika dia pelayanan, dia merasa bahwa kuasa Tuhan yang mula-mula itu udah nggak berlaku di dalam gereja di masa dia hidup. Tapi satu kali ketika dia pergi ke Afrika, dia nemuin ada beberapa hamba Tuhan yang diurapi Tuhan secara luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu yang dia lihat. Lalu dia undang hamba Tuhan itu untuk datang ke gerejanya, dan dia dipakai Tuhan dan benar Tuhan menyatakan kuasanya. Tapi ada satu kali, yang kedua kalinya dia mengundang seorang hamba Tuhan untuk datang di gereja yang dia layani. Ketika orang itu datang, hamba Tuhan itu cuma khotbah 10 menitan bilang begini, maaf Pastor Reinhard, saya harus selesaikan ini sampai 10 menit aja, dan dia pulang. Ditinggalin tuh ibadah 10 menit doang. Tinggalin ibadah, nggak ada kuasa yang dinyatakan. Lalu hamba Tuhan itu cuma bilang begini, ketika Reinhard tanya, kenapa kamu ninggalin ibadah ini? Karena Tuhan suruh saya pergi meninggalkan ini semua. Simpel itu. Reinhard Bonnke marah gitu. Dia bukan marah sama pendeta itu, tapi dia marah sama keadaan itu, dan dia bilang, Tuhan, hari ini lakukanlah dalam pelayanan. Dan pada waktu itu ketika Reinhard Bonnke mulai melayani Tuhan, titik balik dari kehidupan seorang Reinhard Bonnke, kuasa Tuhan yang menyertai itu terjadi. Benar. Kebangunan rohani yang besar itu terjadi, dan Tuhan kirim dia ke Afrika. Justru orang bule yang dipakai Tuhan di sana. Hamba Tuhan yang dari Afrikanya sendiri nggak begitu, tapi dia sendiri dipakai Tuhan untuk melayani jutaan orang Afrika datang kepada Kristus. Saudaraku, ada hal yang nyata di sini, bahwa Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang hidup di dalam zaman perjanjian baru. Ketika Kisah Para Rasul melayani Tuhan, Tuhannya masih sama, masih punya kuasa. Amin saudara ya. Tetapi ada yang kita lupakan sehingga itu tidak terjadi di tengah-tengah kita.
saya khotbah bagian poin ketiga, saudara harus jujur dengan hatimu. Kenapa itu tidak terjadi? Di tempat lain masih terjadi loh ya. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan tertentu untuk pelayanan dengan penuh dengan kuasa. Tuhan pakai. Saya baru aja lihat, saya pengen ngundang pendeta itu tapi saya nggak tahu alamatnya. Ya, hamba Tuhan yang sangat sederhana, dan orang itu mengingatkan saya dengan seorang yang saya masih muda. Sekarang pun saya masih muda rasanya. Ya, Om Agus Manahutu. Orang itu mengingatkan saya tentang seorang evangelis yang Tuhan pakai luar biasa, itu Om Agus Manahutu. Orangnya sederhana, khotbahnya sederhana, tapi kuasanya nggak sederhana. Orangnya terbatas, mungkin kalau kita bilang itu orang yang sangat terbatas. Itu dia pelayanan itu seperti gerejanya, karena berulang kali terjadinya di tempat itu. Nggak ada kursi kayak kita ya ibadahnya ya, nggak ada kursi loh, nggak ada multimedia, nggak ada, hidup di lantai. Tapi yang terjadi apa? Ini orang Timor ya, orang Timor yang Tuhan pakai ini. Dia doain orang buta, simpel banget doanya. Dan anak yang buta itu bisa melihat, ngikutin dia jalan, nggak pakai teriakan-teriakan yang fenomenal, biasa aja. Lalu dia doain orang yang udah bisu dari lahir. Setelah dia udah dewasa nih, udah dewasa, orang itu bisa ngomong. Dewasa, setelah dewasa baru bisa ngomong. Bapak, ibu bisa ngomong. Nah, saudara. Dan Tuhan lakukan hal-hal yang besar. Orang yang lumpuh bisa jalan dengan doa yang sangat sederhana dari Bapak ini. Tapi tahu nggak saudara, kenapa mujizat-mujizat itu bisa terjadi? Seorang Reinhard Bonnke dalam pelayanannya ada yang support dia menjadi pendoa syafaat sangat luar biasa. Saya ingat salah satu supporter besarnya dia dalam pelayanan kemanapun dia menginjili adalah seorang hamba Tuhan, Suzette Herting, yang ada di pendoa syafaat, pendoa kuasa yang luar biasa, yang mensupport seorang Reinhard Bonnke dalam pelayanannya. Dengan timnya ya tentunya. Suzette Herting itu dengan beberapa orang temannya itu menjadi pendoa syafaat. Waktu saya juga membaca tentang hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam pelayanannya, saya menemukan ada peran begitu banyak. Yang saya lihat itu peran yang begitu banyak sebagai seorang pendoa adalah seorang perempuan, woman. Di belakangnya tuh ada ibu-ibu pendoa syafaat secara luar biasa. Dari tokoh-tokoh yang saya kenal, yang saya baca bukunya tentang mereka, adalah mereka di backingin oleh doa syafaat yang luar biasa dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kalau kita baca kisah para rasul, pesan dari rasul-rasul adalah berdoalah untuk pemimpin-pemimpinmu, berdoalah untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani engkau, ya. Berdoa untuk mereka, support mereka. Karena orang yang khotbah itu, saudara, orang yang melayani, saudara, orang yang jadi gembala, saudara, orang yang mengajari saudara dengan kebenaran firman Tuhan, itu orang yang sama dengan saudara, terbatas. Saya dan saudara sama, waduh, sama bisa lemah, sama bisa jatuh dalam dosa, sama bisa pengslek, otaknya berkhianat sama Tuhan. Semua punya potensi untuk menjadi orang jelek, tapi sama juga kita punya potensi jadi orang baik. Tergantung siapa yang memimpin kita dengan dominan sebenarnya. Itu seperti perumpamaan tentang kita punya 2 ekor anjing. Anjing mana yang paling kita kasih makan? Anjing hitam atau anjing putih? Kalau anjing hitam yang dikasih makan, anjing putih nggak dikasih makan, anjing putihnya pasti out diserang anjing hitam. Kalau anjing putihnya dikasih makan dan anjing hitamnya nggak dikasih makan, maka anjing putihnya yang akan menang. Hidup kita itu bergumul dengan kelemahan daging kita. Itu makanya kita terbatas. Dan kalau saudara yang terbatas ini punya roh yang tidak terbatas, yaitu roh Tuhan. Yang kedua, saudara punya support dari orang lain yang mendoakan, maka itulah kekuatan yang paling maksimal untuk menjadi saksi Tuhan, untuk membawa orang kepada Kristus. Masalahnya kita sering mengabaikan peran kita, bahwa kita bisa membacking seseorang di dalam doa kita. Amin ya? Kita lebih sering doa untuk diri kita, untuk kepentingan kita. Makanya kita nggak lihat apa-apa. Tapi kalau kita mulai di tengah pergumulan hidupmu secara pribadi, engkau bisa melihat ada pergumulan-pergumulan lain dari orang lain yang perlu engkau doakan, yang perlu engkau support. Maka disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kita sering kali
yang kita makan, kita minum, kita pakai. Tuhan bilang semuanya itu. Kalau kita baca Matius pasal yang ke-6, dia bilang semuanya itu dicari oleh orang dunia ini. Tetapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa saudara? Semuanya itu, sandang, pangan, papan. Saudara tahu? Pernah belajar ekonomi? Ya, premier, tertiar, sekunder, ya kan? Itu ya. Sandang, pangan, papan. Tertiar, sama tertiar. Ya ada 4 sebenarnya kalau dihitung ya. Itu kalau saudara lihat semua itu kebutuhan manusia. Dan Tuhan bilang yang jasmani itu, dia bilang, tetapi kamu, itu dicari oleh orang dunia ini. Tetapi kamu, saya, saudara, yang ada di sini, kamu, saya, maksudnya dalam kita yang ada di sini, diberi Tuhan satu pesan yang paling penting hari ini, yaitu jadikan itu bukan pusat dari pemikiran saudara, bukan pusat yang saudara kerja dan cari hari-hari ini lebih dari apapun. Itu perlu saudara ya, jangan salah. Saya tidak sedang bilang, oh saudara jangan kerja ya, oh jangan lakukan itu. Karena gereja mula-mula pun mereka cari nafkah. Makanya dibilang yang kaya menopang yang lemah. Itu kalau nggak ada yang kaya juga repot ya, betul ya? Ada. Intinya bahwa Tuhan tidak melarang orang menjadi kaya, menjadi makmur. Tapi hari itu, sampai hari ini juga sama. Tapi Tuhan minta bahwa saudaraku, selain engkau menginginkan hidup jasmani saudara diberkati, harusnya yang menjadi saudara pusat hidup kita adalah kerajaan Tuhan. Saudara memberitakan tentang kerajaannya, memberitakan tentang Kristus. Dengan cara apa? Salah satunya adalah menjadi seorang pendoa jemaat, saudara. Betul gak? Saya tanya, di sini seberapa banyak di antara saudara yang giat berdoa untuk pekerjaan Tuhan? Di sini siapa yang terbeban hatinya untuk doain gembalamu ini secara pribadi? Karena kuasa itu bukan datang dari saya, kuasa itu datang dari Tuhan. Perkenanan Tuhan. Kalau saudara baca kisah para rasul, saudara akan nemuin mujizat-mujizat yang terjadi di penjara sehingga Petrus dilepaskan, Paulus dilepaskan, Silas dilepaskan. Saudara, waktu penganiayaan Tuhan meloloskan mereka, waktu Tuhan mengirim mereka ke tempat-tempat lain, dan terjadi banyak kuasa Tuhan dinyatakan dalam pelayanan para rasul itu. Sebenarnya kalau saudara baca baik-baik kisah para rasul, saudara akan nemuin bahwa di belakang hamba-hamba Tuhan itu, rasul-rasul Tuhan itu, ada jemaat yang mensupport mereka secara luar biasa dengan apa? Doa. Doa itu gak kelihatan, tapi pahlawan yang paling banyak masuk surga itu pendoa syafaat. Dapat hadiah besar pendoa syafaat. Doain saudara, berdoa buat mereka, support mereka. Nah, ingat gak ya waktu Petrus di penjara dan lepas, saudara? Murid-murid Tuhan lagi ngapain dengan rasa gentar dan takut terhadap pemerintahan Roma pada waktu itu? Mereka ngapain di ruangan itu? Mereka terus berdoa sampai waktu Petrus ketok-ketok pintu, mereka udah serem aja ya, takut siapa itu kan gitu. Sampai akhirnya mereka tahu bahwa yang datang itu Petrus yang terlepas dari penjara. Saudara lihat bahwa perbuatan Tuhan yang besar itu bukan datang dari seorang pendeta. Perbuatan besar dari Tuhan itu datang dari Tuhan sendiri dan dari support begitu banyak orang yang mempunyai hati yang sama, berdoa dengan tujuan yang sama, dan akhirnya kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Amin. Mau saudara kuasa Tuhan jadi di gereja, di rumah saudara, dalam hidup saudara secara pribadi? Amin. Jadilah pendoa syafaat. Berdoalah buat hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar. Ingat satu hal, bahwa saya adalah sama dengan saudara, terbatas. Hamba-hamba Tuhan yang melayani orang yang sangat terbatas. Walaupun kita punya Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan sedang ngajarin kita bahwa sebagai tubuh Kristus kita harus menopang satu dengan yang lain. Amin. Amin. Saya tanya di sini, siapa yang mau jadi pendoa, saudara? Gak ada yang mau jadi pendoa, cuma cari doa. Halo, upahmu besar di surga. Takut ya berjanji ya? Ya, takut ya berjanji. Kalau saudara takut, saudara gak akan lihat kuasa Tuhan juga.
Sama nggak? Bayangin nggak? Kalau saudara ragu pengen jadi pendoa siapa kayak buat orang lain? Bagaimana sakitnya saudara juga kalau ada ketika saudara butuh doa syafaat dari orang lain takut untuk mendoakan saudara. Enggak ya, saya nggak yakin saya bisa berikan waktu. Karena itu sebenarnya komitmen saudara. Amin, amin. Tinggal waktunya saudara aja yang nentuin berapa lama saudara mendoakan sesuatu. Betul ya? Betul nggak? Betul nggak saudara? Emangnya seluruh waktu saudara suruh doain hal yang sama terus? Enggak. Cuma saudara punya hati untuk mendoakan itu, melibatkan diri saudara dalam pergumulan, berdoa syafaat. Dan itulah penginjilan terjadi. Karena apa? Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang tidak sempurna itu, yang terbatas itu, bersama-sama datang kepada Tuhan yang tidak terbatas, jadi kekuatannya luar biasa. Betul ya? Betul nggak? Saudara rindu nggak sih ada mujizat Tuhan terjadi di sini? Rindu nggak? Rindu nggak banyak jiwa-jiwa dimenangkan? Sekarang saudara mau bayar harga? Oh, saudara mungkin lihatin hamba-hamba Tuhan yang besar ya, yang dipakai Tuhan. Saudara tahu nggak? Mereka bisa besar itu jadi bagus itu karena siapa? Apa karena mereka yang hebat? Saya lihatin seorang hamba Tuhan di mana teman saya bergereja di sana, Pak Wikyo. Dia dipakai Tuhan seperti itu. Ternyata satu hal ada yang bisa terjadi, banyak hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Banyak orang yang berdoa syafaat di belakang. Bukan seorang Wikyo yang hebat, tapi ada hamba anak-anak Tuhan yang hebat yang mau bayar harganya mensupport dia. Salah satunya teman saya yang udah pulang ke surga. Yang kedua, saya nemuin lagi bahwa beberapa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Salah seorangnya lagi yang terkenal di YouTube itu Pak Andi Simon, yang gerejanya selalu di-cut untuk bisa ibadah karena Tuhan menyertai dia dengan kuasa. Saudara tahu kenapa dia bisa begitu? Karena ada orang-orang yang berdoa di belakang dia secara luar biasa. Supaya siapa? Seorang Andi Simon tidak bisa bermegah bahwa saya yang hebat. Supaya seorang Wikyo tidak bisa bermegah bahwa dia hebat dipakai Tuhan. Supaya hamba-hamba Tuhan itu tahu bahwa dia bisa jadi seperti dia jadi hari ini adalah karena ada Tuhan yang besar yang menyertai dia, dan karena ada orang-orang yang mau bayar harganya berdoa buat dia di dalam pelayanannya, hingga ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dengan luar biasa. Jadi saudara, siapa saya yang ada di depan saudara? Saya bukan siapa-siapa. Itu butuh, kalau namanya tubuh Kristus, tubuhnya semua merespon sama. Kalau saya pengen makan, pasti ada komentar dulu dari perut saya. Dia bilang saya lapar, betul ya? Maka mulut saya pengen makan, betul? Lalu ketika saya pengen makan, saya cari makanan. Seperannya siapa itu? Mata, betul? Ketika saya pengen ngambil makanan, yang dibutuhkan peran siapa? Tangan saya. Tangan saya malas ngambil makanan, malas nyuapin ke mulut, ya saya nggak makan walaupun mulutnya lapar. Itu yang namanya tubuh Kristus. Kita semua harus saling menopang satu dengan yang lain. Saya mau tanya sekali lagi, mau saudara berikan hidupmu untuk berdoa buat pekerjaan Tuhan? Amin. Berikan komitmen waktu yang sudah tetapkan setiap hari berdoa. Rindukan sama seperti saya merindukan kuasa Tuhan dinyatakan, saudara rindukan yang sama. Maka nanti tiba-tiba saudara akan dengar ketukan pintu seperti Petrus mengetuk pintu dan membuat murid-murid kaget bahwa seorang Petrus terlepas dari penjara begitu saja. Artinya apa? Karena saudara mengetuk pintu surga terus-terusan, saudara akan lihat betapa Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup saudara, di tengah-tengah gereja di mana saudara beribadah, di tengah lingkungan saudara. Dan Tuhan pakai saudara menjadi orang-orang percaya yang penuh dengan kuasa, yang dinyatakan, bukan hanya ngaku ada kuasa Roh Kudus di dalamnya, tapi menjadi gereja yang kuasa yang ada di dalamnya dinyatakan di muka bumi ini lewat hidup kita pribadi. Amin. Nah, bilang
kiri kanan. Biar kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ya. Mau bayar harganya? Amin. 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 Saya percaya mujizat akan terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Kalau semua jemaat Tuhan mau melakukan apa yang tadi bilang. Amin. Fokusnya adalah Kristus. Kedua, menjadi saksi. Ketiga, hidup dipimpin oleh Roh dengan menjadi seorang apa? Pendoa. Betul saudara? Ya. Karena tanggung jawab doa bukan tanggung jawab pendeta aja supaya jemaatnya setia, supaya jemaatnya diberkati. Itu tanggung jawab saudara juga, semua saling mendoakan. Amin. Saling menopang. Itulah tubuh Kristus. Kalau ada kepala aja nggak ada anggota badannya, tadi bilang apa? Leak, saudara, itu kepalanya doang terbang ya kan, ya gitu. Kalau ada tangannya aja yang melayang-layang ya hantu lah ya. Kalau bagian-bagian tertentu tubuh melayang, orang kan bilang hantu. Tapi kalau kita masih tubuh yang sempurna, datang dan lihat, itulah tubuh Kristus. Amin. Ya, tubuh Kristus bersama-sama bersepakat di dalam Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi. Ya. Maka Tuhan bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Tetapi kalau sekarang bukan hanya 2-3 orang, tapi ini jemaat Tuhan semua berdoa. Ya, ini kalau responnya aja tentang doa, udah pakai Google Meet. Reaksinya amit-amit. Ayo. Kalau mau support, simple ya. Kita masih ada pakai Google Meet. Saudara masuk di situ. Berdoa buat acara doanya sendiri. Saudara berdoa juga di dalam acara doa itu supaya terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Semua yang terjadi itu karena ada orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, maka lawatan yang besar itu terjadi. Saya cuma mau bilang, mujizat tidak terjadi karena satu orang bilang saudara, bilang. Mujizat tidak terjadi karena peran satu orang, tapi peran tubuh Kristus. Amin. Semua orang sepakat. Saya dengar kalau mau dibilang ya, ini konteks bukan pelayanan seorang hamba Tuhan aja, tapi kebaktian kebangunan rohani yang besar terjadi di Afrika, di Brasil, di Argentina, bahkan di Indonesia, bahkan pernah terjadi di Timur, di Indonesia Timur. Saudara tahu satu hal, semua kebangunan rohani itu terjadi bukan dari doa satu orang sendiri, tapi dari support besar orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan nyatakan kuasamu, Tuhan nyatakan kemurahanmu, Tuhan lakukan lawatan yang besar. Maka itu yang terjadi ketika semua orang sepakat yang namanya tubuh Kristus, berdoa untuk hal yang sama, kerinduan yang sama. Boom. Per yang lama ditekan itu, kehidupan yang lama tanpa kuasa itu, kehidupan gereja yang hambar kayak cuma begitu doang, tiba-tiba diangkat, ngapung tinggi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Amin saudara? Amin. Mau seperti itu saudara? Melenting ya, melihat kemuliaan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, dan melakukan pelayanan dengan kuasa. Bilang, kamu mau dipakai Tuhan sebelah kiri kanan. Amin. Ya, yang dibutuhkan cuma apa? Kamu mau nggak berdoa sama siapa? Betul ya? Berdoa buat gereja, berdoa buat hamba Tuhan, berdoa untuk orang satu dengan yang lain, supaya Tuhan nyatakan kuasanya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang kekasih, kita orang-orang yang terbatas. Makanya kita membutuhkan orang lain untuk mengatasi keterbatasan kita. Dan kita ada untuk mengatasi keterbatasan orang lain. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Dan kita punya penopang yang paling mendominasi seluruh hidup kita, yaitu Tuhan. Karena Dia tidak terbatas. Dan di dalam pekerjaan Tuhan di tengah muka bumi ini, Dia pakai
pakai orang-orang yang terbatas, orang-orang yang penuh dengan kekurangan, supaya kita tahu bahwa kita perlu datang kepada Dia yang tidak terbatas. Dan Dia mau pakai kita supaya waktu Tuhan menyatakan kuasanya, tidak ada seorang pun dari kita yang bermegah karena saya semuanya ini terjadi. Tapi kita berkata bahwa karena Tuhan yang besar ada di tengah-tengah kita, maka perkara-perkara yang ajaib terjadi. Karena Tuhan yang besar ada di dalam hidupku, maka semua yang ilahi itu terjadi. Supaya kita hanya bisa berkata bahwa segala kemuliaan, segala keagungan, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau mau memakai aku, orang yang terbatas ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengirim bagiku orang-orang yang sama, orang-orang yang terbatas sama dengan aku, untuk mensupport hidupku di dalam doanya, sehingga hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar terjadi di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami, di tengah gereja ini, di tengah bumi Indonesia ini. Karena ada orang-orang yang terbatas, yang punya kekurangan, bersepakat di dalam nama-Mu untuk berseru-seru memohon kemurahan Tuhan. Saudara, inilah yang harusnya menjadi doa kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan memakai hidup kita semua untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Ambil peranmu, jangan ragu, ambil peranmu. Jadikan seorang pendoa. Jadikan hidupmu, pergumulanmu bukan hanya menjadi satu-satunya bahan untuk kau doakan, tapi pekerjaan Tuhan. Jadikan itu juga kebutuhan yang besar untuk saudara gumuli di hadapan Tuhan, supaya banyak orang percaya kepada nama-Nya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Yes, amin, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, negara yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Saudara, kalau kau mau dipakai oleh Tuhan, angkat tangan saudara kepada Tuhan pada pagi hari. Katakan, Tuhan, pakai hidupku. Pakai hidupku Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Berikan aku hati yang penuh dengan kasih kepada jiwa-jiwa. Jadikan aku pendoa siapa aku Tuhan, untuk berdoa bagi jiwa-jiwa, bagi pekerjaan Tuhan, supaya kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan, supaya iblis dikalahkan Tuhan. Haleluya. Dan nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Tuhan, ini kami yang terbatas ini Tuhan. Kami butuh Engkau, Allah yang tidak terbatas itu, Allah yang kuasanya besar, Allah yang sanggup mengatasi segala kelemahan ada di dalam kami dan bekerja di dalam kami. Tuhan, haleluya. Pakai hidup kami Tuhan, jemaat-Mu. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan pada jiwa-jiwa di dalam hati kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Supaya banyak orang Tuhan, banyak orang dibawa datang kepada nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami rindukan kuasa itu bekerja dalam keluarga
kami jemaat-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Kami percaya bahwa apa yang kami dengar pagi hari ini tidak akan berlalu begitu saja. Tapi Roh-Mu terus mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau mau pada pagi hari ini untuk kami kerjakan. Supaya Tuhan sungguh banyak jiwa datang kepada nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Gembala atas firman-Nya pada hari ini. Kita cek sekali perhatian ini ya. Kita mau dipakai Tuhan supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Amin ya. Haleluya. Selanjutnya kita memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang pada surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami dapat beri kesempatan Tuhan untuk bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga sudah mendengar firman-Mu disampaikan oleh Ibu Gembala-Mu Tuhan pada Ibu Gembala pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman yang Kau sampaikan oleh Ibu Gembala menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dan Kau juga berkati Ibu Gembala kami Tuhan dalam pelayanannya dimanapun Kau pakai dia dimanapun dia berada Tuhan. Biar setiap apapun yang dia kerjakan boleh menjadi berkat bagi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Berkati setiap persembahan yang diberikan pada hari ini Tuhan. Kau berkati 30, 60 hingga 100 kali lipat. Biar persembahan itu dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menaikkan satu pujian Allah itu tadi. Shalom saudara-saudara. Shalom. Terima kasih atas khotbahnya yang begitu indah. Tapi saya mau bicara sebentar. Balap kemarin rapat ya, biar kita bisa punya gedung, biar bisa dimiliki. Tapi komitmen kita sebagai jemaat harus ada. Dalam arti saya mengajak dan mengundang, saya berdoa buat lain, tapi jemaat berdoa buat dengan caranya gini. Jemaat kan tangannya ada dua ya, kursi ini dipegang dua-duanya. Tiap satu orang dua. Berdoanya minggu depan kursi yang saya pegang penduduki. Tapi besok minggu depan yang berdoa itu harus datang. Nah, tiap hari, tiap minggu.
Kalau kita mau memiliki gedung, Tuhan pasti lihat. Oh, berarti ada kemauan. Itu bahwa yang berdoa ini mau memiliki gedung ini. Tapi kalau dia nggak berdoa dan tidak datang tiap minggu, berarti dia tidak sungguh-sungguh memiliki gedung ini. Satu-satu sih bukannya kita berdoa bukan gedung di hati sih ya. Kita juga punya mesbah di hati ya sih ya. Tapi kan kita mewujudkan impian bersama. Nah, terutama yang sudah lama ini, sudah 3 tahun ini, biar kita bangkit kembali. Nah, biar COVID ini udah hilang. Jangan COVID hilang, jemaat hilang. Itu loh maksud saya sih. Jangan kayak gini nih, sepi banget nih. Kayaknya kayak doa malam gini mah. Bukannya kita ibadah ini kan. Ini kayak doa malam. Bagaimana kita punya peran lah. Peran kita sama Tuhan, peperangan kita sama Tuhan, dan kerinduan kita sama Tuhan, bagaimana gereja ini penuh lagi gitu. Nah itu aja. Nah, masing-masing kursi ini dipegang sama jemaat, tangannya kan ada 2, pegangnya 2. Kalau tangannya ada 3, pegangnya 3. Itu aja kita, yuk kita berdiri. Nah saya berdoa, tolonglah ya, yuk kita pegang tuh kursi yang kosong. Tangannya 2. 2 gitu. Tangannya 2. Dan doa biar kursi ini terduduki. Nah itu aja. Itu aja ya. Ayo, masing-masing dah. Pokoknya mencari yang nggak dapat tempat duduk, mencari biar dipegang itu waktunya. Itu pegang juga. Jadi masing-masing komitmen. Itu loh. Oke. Tapi yang berdoa harus minggu depan datang ya. Iya, jangan Tuhan juga lihat. Tapi Pak Bisan juga datang minggu depan. Ya, saya juga harus begitu, komitmen juga kan. Jadi yang berdoa harus komitmen datang. Biar itu tiap minggu kita laksanakan begitu. Oke. Saya berdoa buat semuanya. Anda berdoa buat yang kursi yang dipegang itu aja. Ya. Ayo. Ayo. Bukan gitu dah. Gini. Jadi tangannya 2, 2, kursinya 2 gitu. Jadi gini loh, yang didudukin begini. Duduk dua-duanya kursinya gitu loh. Gini. Gitu loh. Masing-masing satu. 2. Apa tadi perlu kakinya 2 begini? Nah itu ya. Yuk kita satu dalam doa. Ya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada minggu pagi ini kami datang berkumpul. Ya, haleluya. Bersukacita Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan buat kami pada saat ini. Kami bisa memuji dan memuliakan-Mu dengan keadaan sehat, tidak ada kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan puji syukur. Tuhan Yesus, kami sadar kekurangan kami, kelemahan kami. Tapi kami tahu Tuhan, Kau yang memberi kami kekuatan. Yes. Kau yang memberi kami pelepasan. Kau yang memberi kami penghiburan. Kau yang memberi kami kekuatan yang luar biasa sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat yang berkomitmen memegang Belas kasihan.
dua kursi ini Tuhan. Biarlah kursi yang dipegang jemaat ini pada minggu depan terduduki Tuhan. Ya. Nama Yesus. Nama Yesus. Karena kami rindu Tuhan berkomitmen untuk membeli suatu rumah ibadah. Tapi kami berjanji Tuhan, kesetiaan kami untuk bisa datang Tuhan tiap minggu beribadah. Berikan kesetiaan kami Tuhan. Berikan waktu kami Tuhan untuk selalu setia pada hari Minggu. Biarlah waktu itu tersedia Tuhan untuk datang ke rumah-Mu, berkumpul bersama jemaat gembala sidang untuk perayaan Ekaristi yang kudus ini. Tiap minggu kami bisa laksanakan Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jemaat yang ada pada saat ini, biar mereka Tuhan selalu senang sentiasa Tuhan setia. Pakai Tuhan keberadaan jemaat-Mu ini di gereja Arasi ini yang hari ini hadir untuk selalu setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami. Berikan dia Tuhan kesehatan. Bila gembala sidang kami ada keluh kesah Tuhan di dalam tubuhnya, tak sakit apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Ya. disembuhkan, dipulihkan. Biarlah kuasa-kuasa gelap yang ada di tubuhnya, di dalam nama Yesus, kami patahkan, kami hancurkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Pak Ibu Bang Budi Tuhan. Biarlah Tuhan segala cita-citanya, segala impiannya Tuhan, hanya Engkau-lah ya Tuhan yang mengabulkannya. Biarlah Pak Timbul ini Tuhan selalu sehat selalu. Apa yang dia khotbahkan, apapun yang dia beritakan, biarlah firman ini menjadi kehidupan buat jemaat yang mendengarkan. Ya. Tuhan Yesus, juga kami berdoa Tuhan buat jemaat yang pada saat ini hadir. Berkati Tuhan pekerjaannya, Ya. berkati Tuhan usahanya, Ya. berkati juga kesehatannya Ya. Tuhan. Biar dia tidak melupakan-Mu, tidak meninggalkan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapi ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyelimuti pikiran dan hatinya Tuhan. Biar dia senang setiasa rindu akan Engkau Tuhan. Juga kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak muda yang belum ada pasangannya Tuhan. Pertemukan mereka pasangannya yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah pasangan ini terutama seiman Tuhan. Biar dia bisa melangkah menuju Engkau yang maha kuasa, yang maha murah, yang maha adil. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang masih TK yang belum sekolah, berkati mereka Tuhan. Biarlah ya Tuhan kesehatannya terjaga.
Biar juga Tuhan nafsu makannya juga ada. Biar dia juga urapi hati dan pikirannya untuk selalu taat kepada orang tua. Kami juga berdoa Tuhan buat ibu rumah tangga yang senantiasa bekerja di rumah, melayani suami dan anak-anaknya. Berikan dia kesehatan, kekuatan untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, para TNI, Polri, Ya. seluruh jajarannya Tuhan, dari desa, RT RW, urapi mereka Tuhan. Biarlah mereka ini bekerja dengan benar, tidak ada pungli, tidak ada suap-suapan Tuhan. Biarlah mereka mengandalkan rezeki yang daripada-Mu. Amin. Haleluya. Biar negara Indonesia ini benar Tuhan dalam menjalankannya ya Tuhan. Di mana yang duduk-duduk di suatu tempat, di tempat mereka bekerja Tuhan, biarlah para pekerja ini Tuhan, para pejabat ini ya Tuhan, mensyukuri apa yang telah diberikan pemerintah. Ya. Tidak mencari rezeki yang tidak benar. Yes. Amin. Urapi mereka Tuhan, para pejabat Indonesia ini ya Tuhan. Biar bekerja dengan benar Tuhan. Biar Indonesia ini ke depan maju Tuhan. Dipandang negara Indonesia ini hebat. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa-doa permohonan ini Ya. dalam anakmu yang berkuasa. Pakailah hidup kami Tuhan selanjutnya. Di dalam kehidupan kami, di dalam kami bekerja Tuhan, Ya. Amin. untuk menjadi terang Ya. dan garam Ya. di mana kami berada. Ya. Terima kasih Tuhan. Di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Bapak, sebentar lagi jemaatmu akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih kemurahan Tuhan menyertai setiap kami yang akan pulang. Dan Tuhan juga menyertai memberkati jemaatmu yang ada di rumah, yang sedang sakit oleh kuasa darah Tuhan disembuhkan. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh kembali disegarkan Tuhan. Mereka yang ada pergumulan, Tuhan memberi mereka jalan keluar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik dan penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menuntun langkah kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Haleluya.